warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nisa, NPM 1911080334. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 3 kelas E. Di sini saya buat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan Konseling Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar konseling sosial, yaitu terapi realitas. Yang pertama yaitu sejarah terapi realitas. Pendekatan realitas dikembangkan oleh William Glasser, seorang psikologi dari California, dilahirkan pada tahun 1925. William Glasser merupakan lulusan dari The Case Institute of Technology sebagai insinyur kimia pada tahun 1944. Di usia 19 tahun, kemudian ia mengambil master di bidang psikologi klinis pada usia 23 tahun di universitas yang sama. Pada tahun 1956, Glasser menjadi kepala bagian psikiatri di The Future School of Girls, yang merupakan institut untuk menangani kenakan remaja perempuan. Pada saat itu, Glasser mengembangkan konsep realitas. Buku pertamanya yaitu Mental Healthy or Mental Illness pada tahun 1961. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian terapi realitas. Terapi realitas lebih menekankan masa kini, maka dalam memberikan bantuan tidak perlu melacak sejauh mana masa lalu yang dialaminya. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana konseli dapat memperoleh kesuksesan pada masa yang akan datang. Terapi realitas merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada tingkah laku di masa sekarang. Di dalam terapi realitas, konselor mengajarkan tingkah laku yang bertanggung jawab sehingga individu tersebut mampu mengatasi masalah di kehidupan nyata dan mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tujuan konseling realitas. Tujuan konseling realitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan mencapai kepribadian yang sukses, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Yang terakhir yaitu terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran diri sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran dan fungsi konselor. Terapi realitas adalah pendekatan yang didasarkan tentang adanya suatu kebutuhan psikologis pada seluruh kehidupannya. Kebutuhan akan identitas diri, yaitu kebutuhan yang merasa unik, terpisah, dan berada dengan orang lain. Oleh karena itu, konselor bertugas membantu konseli bagaimana menerapkan kebutuhan dengan 3R, yaitu responsibility, yang kedua reality, yang ketiga right. Responsibility yaitu tanggung jawab, adalah kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus merugikan orang lain. Yang kedua reality yaitu kenyataan, adalah kenyataan yang akan menjadi tantangan bagi individu untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap individu harus memahami bahwa ada dunia nyata di mana mereka harus memenuhi kebutuhan dalam rangka mengatasi masalahnya. Realita yang dimaksud adalah yang disusun dari kenyataan yang ada padanya. Yang terakhir yaitu right, kebenaran, merupakan ukuran atau norma-norma yang diterima secara umum sehingga tingkah laku dapat diperbandingkan. Individu yang melakukan hal ini mampu mengevaluasi diri sendiri bila melakukan sesuatu melalui perbandingan tersebut, dan dia merasa nyaman bila mampu bertingkah laku dalam tata cara yang diterima secara umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, konselor memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, konselor harus mengutamakan keseluruhan individu yang bertanggung jawab, yang dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, konselor harus kuat, yakni dia harus dapat menahan tekanan dari permintaan konseli untuk simpati atau membenarkan perilakunya. Tidak pernah menerima alasan-alasan dari perilaku irasional konseli. Ketiga, konselor harus hangat, sensitif terhadap kemampuan untuk memahami perilaku orang lain.
Keempat, konselor harus dapat bertukar pikiran dengan konseli tentang perjuangan, dapat melihat bahwa seluruh individu dapat melakukan secara bertanggung jawab termasuk pada saat yang sulit. Konseling realitas pada dasarnya adalah proses rasional. Hubungan konseli harus tetap hangat, memahami lingkungan, bahwa fungsi konselor dapat pendekatan realitas adalah melibatkan diri tangan konseli, bersikap direktif dan didaktik untuk mengonfirmasi agar konseli mampu menghadapi kenyataan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.